Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita ataupun kami dari kelompok 5 akan membahas seputar materi behavioral finance dengan subtema ataupun tema illusion of control bias, conservatism bias, ambiguity aversion bias. Baiklah, selanjutnya yaitu chapter 10 tentang illusion of control bias yang akan disampaikan oleh Waldiansyah. Kepada Waldiansyah, tanpa memperpanjang waktu, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya menyampaikan materi yang pertama pada bab kita di chapter 10 ini mengenai illusion of control bias. Nah, illusion of control bias ini menggambarkan kecenderungan manusia untuk percaya bahwa mereka dapat mengendalikan atau setidaknya mempengaruhi hasil dari suatu situasi. Nah, padahal sebenarnya itu mereka tidak memiliki pengaruh akan hal tersebut. Nah, dalam definisi teknis dari illusions of control bias ini sendiri dikemukakan oleh salah satu ahli bernama Alan Langer, PhD, dari Departemen Psikologi Universitas Harvard, menyatakan bahwa mendefinisikan illusion of bias sebagai harapan akan kemungkinan keberhasilan pribadi yang jauh lebih tinggi daripada kemungkinan objektif yang seharusnya. Nah, adapun perilaku dari ilusi of bias ini dapat menyebabkan kesalahan dalam berinvestasi. Nah, ada empat perilaku yang dapat menimbulkan kesalahan dalam investasi apabila kita mendapati diri kita memiliki perilaku illusion bias of control ini sendiri. Nah, yang pertama itu ada ilusi kendali dapat menyebabkan investor ini melakukan perdagangan berlebih batas um, melebihi batas kehati-hatian. Nah, dari dijelaskan tadi mengenai illusion of bias, dia berilusi bahwa dapat mengontrol perdagangan itu sendiri, namun nyatanya hal tersebut tidak bisa dikontrol. Yang kedua ada ilusi kendali juga dapat mempengaruhi atau menyebabkan investor itu mempertahankan portofolio yang kurang um, terdiversifikasi karena tadi dia merasa bahwa dapat mengontrol hanya satu industri saja. Jadi investor yang memiliki illusional bias ini terkadang tidak atau kurang terdiversifikasi portofolionya dalam berinvestasi. Yang ketiga ada ilusi kendali dapat membuat investor itu menggunakan limit order dan teknik serupa lainnya yang mendapatkan rasa kendali yang salah atas investasi mereka. Nah, terkadang perilaku yang dilakukan oleh illusion of bias control ini dapat membuat seorang itu menggunakan banyak tools yang mereka tidak mengetahui atau mereka merasa dapat menggunakan atau mengendalikan tools-tools tersebut. Tapi nyatanya hal tersebut masih dalam bersifat ilusi atau tidak nyata. Yang terakhir itu tidak mendiversifikasi sahamnya. Sama seperti yang nomor dua tadi, terkadang mereka yang memiliki sifat atau perilaku illusion bias control ini memiliki kepercayaan diri yang juga tinggi atau overconfidence juga di salah satu um, industri atau salah satu type of saham gitu. Jadi dia tidak mendiversifikasikan sahamnya. Yang selanjutnya itu adalah tinjauan penelitian dari illusion of control bias ini dalam investasi yang dikemukakan oleh Gerlin Verlin dalam 2004. Nah, dalam judul makalah itu Illusion of Control as a Source of Poor Diversifications and Experimental. Nah, dalam penelitian yang dilakukan dia ini menghasilkan bahwa investor itu lebih banyak mengalokasikan dana pada investasi yang mereka rasa bisa dikendalikan, meski kenyataannya mereka tidak mengendalikan hasil investasinya. Nah, balik lagi ke definisi yang tadi, bahwasanya illusion of control bias ini bersifat ilusi. Banyak-banyak investor yang memiliki perilaku ini merasa bahwa mereka dapat mengendalikan laju dari investasi dana yang mereka keluarkan. Mereka juga berangan-angan bahwa investasi yang mereka luncurkan itu dapat menghasilkan hasil yang juga mereka harapkan. Jadi masih bersifat ilusi tadi dalam hal dia tidak bisa mengontrol hal yang um, tidak bisa dikontrol dan mereka hanya berangan-angan bisa mengontrol hal tersebut.
Nah, selanjutnya itu apa yang bisa kita berikan atau nasihat atas seorang yang memiliki atau dapat menghindari dari ilusi kendali ini atau ilusi of control ini dalam berinvestasi. Yang pertama itu kita harus mengetahui bahwa investasi yang sukses adalah aktivitas yang probabilistik gitu. Nah, jadi investasi itu bukan hanya tentang bagaimana kita mengetahui satu industri, hanya mengetahui bahwa berangan-angan bahwa kita bisa langsung profit gitu dengan laju yang hanya kita tahu beberapa faktor saja. Nah, yang kedua yaitu dan hindari keadaan yang memicu ilusi kendali yang rentan. Nah, yang bisa saya jelaskan tadi bahwasanya orang yang memiliki ilusi kontrol ini mereka berilusi, berilusi bisa menjelaskan atau bisa menginterpretasikan bahwa saham yang mereka beli ini pasti akan memiliki profitabilitas yang mereka harapkan. Yang ketiga, carilah sudut pandang yang berlawanan. Maka dijelaskan yang di awal juga tadi bahwasanya ilusi of control ini mereka hanya berpandangan satu arah. Jadi kita harus bisa melihat dan juga memiliki sudut pandang yang banyak gitu dari apa gitu orang sekitar kita atau juga dari pemikiran kita sendiri. Dan yang terakhir itu mendokumentasikan keputusan investasi kita. Jadi keputusan investasi yang harus kita lakukan itu harus kita dokumentasikan, baik itu secara tertulis maupun hanya sebagai um, pengingat gitu. Jadi kita harus tahu investasi yang kita lakukan itu kita ingin masuk ke saham ini, saham itu, saham ini gitu. Jadi kita tahu gitu, kita mendokumentasikan saham yang kita inginkan sehingga keputusan investasi kita itu lebih baik. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai chapter 10 mengenai illusion of control. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Waldi. Selanjutnya yaitu chapter 11 Conservatism Bias yang akan disampaikan oleh Repo. Kepada Repo, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Eh, Langsung saja ke materi selanjutnya itu tentang konservatif conservatism bias. Langsung kepada pengertiannya, bias konservatisme adalah proses mental di mana eh, orang cenderung mempertahankan pandangan atau perkiraan sebelumnya daripada mengakui informasi baru. Misalnya, anggap seorang investor menerima berita buruk mengenai laba suatu perusahaan, dan berita ini bertentangan secara negatif dengan perkiraan laba yang diterbitkan bulan sebelumnya. Kecenderungan konservatisme dapat menyebabkan investor bereaksi berlebihan terhadap informasi baru, mempertahankan kesan yang diperoleh dari perkiraan sebelumnya daripada bertindak berdasarkan informasi yang telah diperbarui. Next. Nah, selanjutnya itu tentang penerapan praktis. eh, ada sebuah buku yang ditulis oleh James Montier yang tentang behavioral finance, tentang insight into irrational minds and market. Montier telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di bidang pengembangan perilaku, meskipun Montier secara umum pelajari pasar saham dengan fokus khusus pada perilaku industri sekuritas. Konsep-konsep yang dipresentasikan di sini dapat dan tidak akan diterapkan pada investor individu di kemudian hari. Dalam kaitannya dengan konservatisme dalam analisis sekuritas, Montier menulis, orang cenderung berpegang teguh pada suatu pandangan atau perkiraan. Setelah suatu pandangan telah dinyatakan, kebanyakan orang merasa sangat sulit untuk berpindah dari pandangan tersebut. Ketika perubahan terjadi, hal itu terjadi hanya sangat lambat. Psikolog menyebut ini sebagai bias konservatisme. Next. Selanjutnya itu tentang implikasi bagi investor. Investor seringkali lebih fokus pada hasil perkiraan daripada data baru yang sebenarnya mengamalkan hasil yang sedang berkembang. Banyak praktisi manajemen kekayaan telah mengamati klien yang tidak dapat bertindak secara rasional berdasarkan informasi terbaru mengenai investasi mereka karena klien tersebut terperangkap pada keyakinan sebelumnya. Ada beberapa aplikasi. Yang pertama, kecenderungan konservatisme dapat membuat investor tetap berpegang pada pandangan atau perkiraan tertentu, bertindak terlalu kaku saat dihadapkan pada informasi baru. Misalnya, anggap seorang investor membeli sekuritas berdasarkan pengetahuan bahwa perusahaan tersebut berencana mengembangkan produk baru. Perusahaan kemudian mengumumkan bahwa mereka mengalami masalah dalam memasarkan produk tersebut. Investor mungkin tetap berpegang pada kesan awal yang optimis tentang positif yang akan datang dari perusahaan dan mungkin gagal mengambil tindakan yang terhadap pengumuman negatif tersebut.
Yang kedua yaitu ketika investor yang cenderung konservatif merespon informasi baru, mereka sering melakukannya terlalu terlambat. Misalnya, jika pengumuman laba yang menekan harga saham yang dimiliki oleh seorang investor, investor konservatif mungkin terlalu lambat untuk menjualnya. Pandangan sebelumnya bahwa misalnya sebuah perusahaan memiliki prospek yang baik mungkin bertahan terlalu lama dan memberikan pengaruh yang terlalu besar, menyebabkan investor yang menunjukkan kecenderungan konservatif baru menjual sahamnya setelah kehilangan lebih banyak uang daripada yang diperlukan. Yang ketiga yaitu konservatisme dapat berkaitan dengan kesulitan mendasar dalam memproses informasi baru. Karena orang mengalami stres mental saat dihadapkan pada data yang kompleks. Pilihan yang mudah adalah tetap berpegang pada keyakinan sebelumnya. Baiklah itu yang materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Repo. Langsung materi selanjutnya yaitu tentang conservatism bias yang akan disampaikan oleh Adimas. Kepada Adimas, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi terkait conservatism bias tadi. Jadi untuk bias konservatisme tadi itu ada beberapa penyebab. Faktor penyebabnya itu seperti yang pertama itu kesulitan memproses data kompleks. Dan yang kedua itu ketidaknyamanan mental saat menghadapi informasi baru yang sulit. Dan juga yang ketiga adalah kecenderungan bertahan pada keyakinan yang sudah ada. Jadi dari beberapa faktor penyebab tadi bisa diambil nih seperti contoh penyebabnya itu seperti mengabaikan pengumuman perubahan akuntansi yang sulit dipahami. Dan contoh yang kedua itu seperti mengikuti pandangan lama karena lebih mudah daripada menyesuaikan dengan perubahan yang baru. Dari penyebab-penyebab tadi juga akan menimbulkan sebuah dampak. Jadi seperti dampak di pasar sekuritas, yaitu seperti reaksi pasar yang pertama. Jadi reaksi pasar pertama itu bereaksi berlebihan terhadap berita fundamental. Yang kedua itu pelaku pasar cenderung mempertahankan pandangan yang lama. Dan yang ketiga, respon terhadap berita baik dan buruk cenderung tertunda atau lambat. Contoh dari dampak di pasar sekuritas tadi itu seperti yang pertama itu saham naik 2-5% dalam 60 hari setelah laporan laba positif. Yang kedua, aset itu bisa bertahap menyesuaikan harga. Lalu setelah penyebab dan juga dampak itu juga ada seperti contoh reaksi. Jadi ada contoh reaksi berlebihan seperti reaksi yang pertama itu reaksi pasar yang berlebihan. Yang pertama itu seperti harga saham naik atau turun secara tidak wajar. Yang kedua itu pasar tidak segera menyesuaikan diri dengan info baru atau jadi investor itu terlalu lambat untuk bereaksi. Dan terus dampak yang diakibatkannya seperti apa? Itu seperti yang pertama itu harga tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Yang kedua juga mendukung teori untuk investor itu overreaction. Terus tadi adalah dampak dari reaksi pasar, yang kedua adalah untuk investor dari individu ya. Jadi yang pertama dari investor itu investor menunggu bukti nyata sebelum mengubah pandangan. Lalu yang kedua itu penundaan dalam reaksi menyebabkan kerugian atau peluang yang hilang. Dan yang ketiga adalah kecenderungan bertahan pada keyakinan yang lama. Jadi contoh nyata dari dampak para investor individu tadi itu yang pertama, investor tetap memegang saham meskipun ditemukan data negatif. Yang kedua itu ketergantungan pada perkiraan yang terus dari bias konservatisme tadi itu ada beberapa strategi yang disesuaikan seperti yang pertama kita bisa sadari adanya bias ini. Yang kedua itu rutin memperbarui pandangan berdasarkan data. Yang ketiga jangan takut mengubah keyakinan saat ada bukti baru. Lalu selanjutnya juga bisa kita menggunakan analisis objektif dan bukan emosi. Tips yang bisa dilakukan seperti melakukan review periodik terhadap portofolio. Yang kedua itu mencari pendapatan kedua dari profesional. Kesimpulan dari bab yang kita pelajari ini adalah yang pertama, bias konservatisme itu menyebabkan resistensi terhadap perubahan data. Yang kedua, menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan rasional. Yang ketiga itu mengelola bias ini penting agar tidak merugikan hasil dari investasi. Dan pesan utama dari bab ini adalah investor harus memiliki disiplin mental dan selalu terbuka terhadap info baru adalah kunci sukses dalam berinvestasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi dari bab 11. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih penyampaiannya Adimas terkait conservatism bias. Nah, yang terakhir adalah chapter 12 yaitu ambiguity aversion bias yang akan disampaikan oleh Siti Simon. Kepada Siti, disilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas terkait chapter 12 yaitu ambiguity aversion bias, di mana ambiguity aversion bias itu adalah kecenderungan seseorang untuk menghindari situasi atau pilihannya mereka yang cenderung tidak pasti gitu, terutama ketika mereka tidak tahu kemungkinan atau probabilitas hasilnya. Disertasi dari Knight tahun 1921 yang berjudul Resiko Ketidakpastian dan Keuntungan itu mendefinisikan risiko sebagai perjudian dengan distribusi probabilitas yang tepat, di mana ketidakpastian itu menurut Knight itu terjadi ketika distribusi hasil yang mungkin dari suatu perjudian tidak dapat diketahui. Nah, karya Piotr Knight itu menyimpulkan bahwa orang yang tidak menyukai ketidakpastian atau ambiguitas itu daripada resiko. Selanjutnya. Nah, apa saja sih ciri-ciri orang yang mengalami ambiguitas aversion bias? Yang pertama, lebih nyaman dengan ketidakpastian. Biasanya orang-orang ini lebih memilih untuk risiko yang jelas daripada ketidakpastian. Contohnya, mereka bisa jadi lebih memilih reksadana atau obligasi dibandingkan trading. Nah, yang kedua, biasanya mereka itu menghindari keputusan yang informasinya itu tidak lengkap. Yang ketiga, mereka cenderung menolak peluang meskipun potensi keuntungannya itu besar, hanya karena probabilitasnya yang tidak jelas. Yang keempat, itu tidak mendiversifikasikan sahamnya. Jadi, karena mereka nggak tahu kepastian suatu saham, jadi mereka hanya fokus kepada satu saham dan tidak mendiversifikasikan sahamnya. Nah, contoh ambiguity aversion bias itu yang pertama, contohnya investor. Investornya itu biasanya lebih suka menaruh uang di saham perusahaan besar yang informasinya itu lengkap daripada startup baru yang potensinya besarnya memang memiliki potensi besar tapi penuh ketidakpastian. Yang kedua itu pembisnis. Biasanya perusahaan lebih memilih pasar lama yang stabil daripada masuk ke pasar yang berprospek belum jelas. Lanjut. Next slide. Nah, studi oleh Chip Health dan Amos Tversky itu menyimpulkan bahwa ketika orang merasa terampil atau berpengetahuan, mereka lebih memilih untuk bertaruh pada peristiwa ambigu yang hasilnya itu mereka yakini dapat diprediksi berdasarkan penilaian mereka sendiri, daripada pada peristiwa yang memiliki probabilitas sama atau peristiwa dengan probabilitas yang diketahui. Sebaliknya, ketika orang tidak merasa terampil atau berpengetahuan, mereka tuh lebih suka bertaruh pada peristiwa kebetulan. Ini dikenal sebagai efek kompetensi dan merupakan aspek ketidakpastian yang sangat relevan bagi investor. Nah, bagi Pascal Manhout, itu menunjukkan bahwa jika investor khawatir tentang ketidakpastian terkait model pengembalian saham, mereka akan menuntut premi ekuitas distribusi yang lebih tinggi pada probabilitasnya sebagai kompensasi atas ambiguitas dalam yang mereka rasakan. Nah, ini ada strategi dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Yang pertama itu perusahaan itu dapat tetap relevan dan kompetitif dengan terus berinovasi dan mengembangkan produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, dengan mengembangkan portofolio produk atau layanan yang beragam, risiko itu dapat dikurangi dengan tidak bergantung pada satu produk atau pasar saja. Yang ketiga, perusahaan dapat tetap relevan dan kompetitif dengan terus berinovasi dan mengembangkan produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya. Next. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Siti yang telah menyampaikan dan teman-teman semua. Baiklah, ini adalah ulasan penelitian dari apa saja yang telah teman-teman saya sampaikan terkait conservatism bias, ambiguity bias, dan sebagainya. Jadi dalam makalah yang mendalam dengan judul Investor Competence Trading Frequency and Home Bias,
Graham, Harvey, dan Huang itu berargumen bahwa investor yang menganggap diri mereka paham secara finansial sesuai dengan efek kompetensi membuat investor lebih cenderung bertindak berdasarkan penilaian mereka. Nah, kenapa seperti itu? Karena baik lagi, apabila memang kita confident sebagai investor, pasti kita sudah tahu dong. Maksudnya dalam artian kita sudah pernah berada di posisi tersebut ataupun kita sudah memiliki pengalaman yang dapat mencakup seluruh aspek yang kita perlukan sebagai investor untuk melakukan aktivitas perdagangan. Yang di mana hal ini juga didukung dengan apa yang dikatakan oleh Graham, Harvey, dan Huang tadi bahwasanya investor cenderung bertindak berdasarkan pilihan mereka. Nah, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa investor yang merasa lebih kompeten cenderung melakukan transaksi yang lebih sering karena sudah mengetahui pola ataupun sudah memiliki pengalaman di dalam dunia investasi. Nah, sehingga investor yang merasa kurang kompeten itu lebih cenderung lebih rendah karena mungkin masih takut ataupun ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Nah, jadi ternyata efek kompetensi juga berkontribusi pada bias domestik, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan aset secara geografis dekat. Nah, sebaliknya, ketika investor merasa kurang kompeten, mereka cenderung menghindari investasi pada aset asing. Balik lagi, eh, investor yang sudah berpengalaman ataupun yang memiliki tingkat percaya diri ataupun kompetensi mereka, mereka lebih tahu di mana aset mereka untuk diletakkan. Sehingga, balik lagi, ini juga mendukung penelitian bahwasanya investor yang lebih kompeten cenderung melakukan transaksi yang lebih sering daripada investor yang kurang kompeten. Next. Nah, jadi kesimpulan penelitiannya adalah efek kompetensi itu berlaku, teman-teman semua. Dan orang yang merasa kurang kompeten dalam aspek kunci tertentu dari keputusan keuangan cenderung kurang mempercayai penilaian mereka dibandingkan dengan orang yang merasa lebih kompeten. Dalam artian mereka ragu untuk mengambil tindakan. Seperti apa yang harus saya lakukan ketika melihat portofolio saya seperti ini? Ataupun apa yang harus saya lakukan agar manajemen risiko dari suatu aset ataupun investasi saya dapat terbagi secara maksimal sehingga mampu menanggulangi, mencegah dan mengurangi efek dari risiko tersebut. Dan yang kedua yaitu bias ketidakpastian membantu menjelaskan bias domestik. Praktisi perlu menyadari dengan cermat kecenderungan investor ini. Nah, maka dari itu kesimpulannya adalah ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Graham, Harvey, dan Huang tadi bahwasanya, baik lagi saya tekankan, investor yang sudah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan rasa percaya diri akan hal yang dia lakukan akan cenderung lebih banyak melakukan frekuensi transaksi. Dikarenakan mereka sudah mengetahui, mereka sudah memahami, dan mereka sudah memiliki kemampuan untuk melakukan ataupun mengambil tindakan yang tepat. Yang terakhir, kesimpulannya dari presentasi keseluruhan bahwa perekonomian global saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan dampak yang kompleks. Ya kan, pertumbuhan perusahaan dimungkinkan karena meningkatnya perdagangan internasional, akses ke pasar baru dan sebagainya. Dan penting bagi kita semua, khususnya generasi muda untuk melakukan aktivitas investasi. Karena baik lagi investasi adalah cara kita untuk mengembangkan aset lewat em, lewat instrumen-instrumen keuangan di pasar modal ataupun reksadana, obligasi, dan hal-hal yang berbau lainnya, baik secara liquid ataupun tidak liquid. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton dan tentunya dosen pengampu mata kuliah ini, Bu Fitri Santi, eh, eh, menjelaskan lebih lanjut ataupun memahami apa yang telah kelompok kami sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman saya, Repo Ardiansah, Siti Simon, Adi Mas Yandra, dan Waldiansyah. Pamit undur diri. Kurang lebih saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.